Ya, ya kita berharap satu pujian ini dapat membawa motivasi semangat kita dalam perjalanan di tahun 2024. Biarlah kiranya Tuhan itu senantiasa bersama dengan kita di setiap musim hidup kita. Dan kiranya Tuhan tak pernah membiarkan kita berjalan sendiri, terus menyertai kita. Dan kekuatan itu terus menyertai kita. Yes, amin. Dan kekuatan iman percaya kita, dan kita tidak akan terus ragu. Baik, ini pujian itulah kira-kira yang akan saya sampaikan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu kuasa melimpah bagiku. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat berdoa, saat percaya, aku ditolong Tuhan. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat berdoa, saat percaya, aku ditolong Tuhan.
pitulung ya Pak. Oke. Oke, Pak. Puji Oke, Pak. Tuhan. Satu lagi, Pak. Satu lagi. Baru kita masuk. Satu lagi. Ya, Oh, satu lagi, boleh. boleh. Ya. Ya Pak, ini lagu Jawa Pak. Lagu Mantap. yang ya lagu Jawa. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Asik. Saben dina dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Mantap. Oke, mantap. Terima kasih Pak Bambang. Wah, saya kalau nggak dengar lagu ukulele nggak bisa tidur saya. Pengen. Terima kasih Pak Bambang. Ya, Oke, Pak. selamat siang Pak Amok, selamat siang Pak Karel, Pak Bambang, Ibu Yuliana Utagalung, apa kabar Bu? Oke, Pak Trisulo, alright. Amin. Apa kabar Pak Trisulo? Ya, sehat-sehat. Malang Selatan, aman? Aman semua? Aman. Sudah dikalahkan kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan, Ya. kuasa okultisme sudah dipatahkan. Amin. 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 Oke. Ada bintang film kita ini. Selamat siang Bu Natali. Apa kabar? Puji Halo. Tuhan, baik Puji Tuhan. Bapak. Aduh, saya Kangen sudah saya. pensiun dini, Pak. Jangan disebut-sebut itu, Pak. Suaranya Bu Natali ini saya bikin ingat 20 tahun yang lalu nih. Aduh. Terima kasih Bu Natali ya. Iya, sama-sama Bu Bapak. Natali masih sempat padahal sibuk dia merawat ibunya ya. Bu Natali Iya, betul, Pak. merawat ibunya ya. Iya. Ibu merawat ibunya, sibuk kejar tayang juga. Episode keberapa ini udah? Episode keberapa nih? Iya, terima kasih Bu Natali bisa menyempatkan. Pak Andre yang udah ngomelin saya kalau saya nggak mau perang sama si jahat melalui profesi saya, gimana ini Bapak? Oh iya, alright. Oke, terima kasih. Oke, kita ada berapa orang ini? 7 orang. Oke, nggak apa-apa, kita mulai nanti kita. Terakhir Natali itu main di kuntilanak masuk ya.
Oke. Hoax. Hoax. Ya, oke lah, kita mulai ya. Kita satukan hati dalam doa. Di nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa Maha Besar, Engkau pencipta langit dan bumi, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sangat luar biasa di dalam setiap rencana hidup kami. Tuhan yang makasih, kasih-Mu nyata di dalam hidup kami. Setiap kami adalah umat kepunyaan-Mu, Tuhan. Terima kasih buat keselamatan, terima kasih buat pengampunan, iman, perubahan hidup, sukacita, damai sejahtera yang semakin lama, semakin serupa dengan-Mu, Bapak. Kami masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman kami, Pak Karel, Pak Bambang, Pak Amok, Bu Yuliana Utagalung, Bu Natali, Pak Trisulo, dan Bu Melani dari Manado. Bersyukur Tuhan masih diberi kesempatan untuk bertemu meskipun kami ada di virtual Zoom ini. Karena firman-Mu mengajarkan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Terima kasih buat nafas ini Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan nafas hidup yang telah kami terima secara gratis ini. Kami mau pakai untuk terus memuliakan nama-Mu, mewartakan kebenaran firman-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan kami berjanji tidak akan menyia-nyiakan waktu ini. Kami tahu bahwa yang tidak pernah kenal lelah untuk memberitakan kebenaran firman-Mu akan menikmati hidup kekal di surga. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang menolong, memampukan kami untuk terus memberitakan kebenaran firman-Mu. Saat ini, izinkanlah kami untuk mau lebih mengenal-Mu lewat kesaksian Pak Amok yang sebentar lagi Pak Amok akan memberitakan pengalaman bersama dengan Kristus dan lewat firman-Mu yang kami sampaikan nanti setelah kesaksian. Izinkanlah hamba-Mu untuk berbicara atas nama-Mu untuk kesekian kali kami terus akan menyampaikan firman-Mu. Namun saya merasa tidak bisa apa-apa. Kasihani hamba-Mu yang hina ini. Penuhi hamba-Mu dengan roh hikmat dan kuasa dan urapan di dalam setiap perkataan kami saat ini. Sehingga kemuliaan terjadi, berkat-berkat tercurah. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan semua yang rindu akan kesaksian dari Pak Amok dan firman-Mu diberitakan satu hati. Mari kita sama-sama katakan. Amin. 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 Oke, ada Pak Sabto Mataram Lombok. Apa kabar Mataram Lombok? Baik, Pak Andre, baik. Oke, mantap. Ya, oke, ada Bu Melani Manado, ujung utara. Halo, Bu Melani. Baru bergabung. Oke, mantap. Terima kasih atas kehadirannya ya. Ada 9 orang. Ya, sebelum ini kesaksian ini dari Pak Amok nih luar biasa ya. Saya sudah sedikit banyak saya sudah mengenal Pak Amok dari kesaksian kemarin dia cerita sama saya. Tapi memang begini ya, saya mau cerita sedikit ya untuk mengawali ini. Ya, kesaksian ini apa sih sebetulnya? Kesaksian kan sebetulnya memuliakan nama Tuhan. Coba bayangkan ya. Saya tadi malam saya berpikir jika Ibu Maria waktu dipilih Tuhan, dia menjadikan rahimnya sebagai wadah Kristus, ya. Dia terpilih. Kalau dia bilang, oh enggak, jangan saya Tuhan, jangan saya kan belum kawin, saya baru bertunangan, jangan saya lah, enggak, aku enggak mau. Kalau dia sampai bilang begitu, Tuhan bisa pakai wanita siapa saja, dia bisa pakai Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Maria nurut loh. Dia belum kawin. Padahal hukumannya kalau dia mengandung, belum kawin, itu dirajam. Tapi dia mau ambil bagian. Bahwa nanti yang datang adalah Roh Kudus. Itu yang saya kalau dia tidak mau menolak, apa jadinya? Memang Tuhan bisa pakai siapa saja. Sama Ibu Teresa. Kalau dia tidak pergi keluar dari negaranya di mana itu? Di Rusia mana atau mana itu? Kazakhstan apa mana dia? Kalau dia tidak ke India, dia hanya seorang
ibu-ibu biasa saja, seorang suster biasa, tapi dia mau keluar dari zonanya, keluar melayani ke India, ya, dengan segala ketidakenaknya, tidak nyamannya pasti, sehingga dia menjadi sesuatu orang yang berarti loh, seorang ibu Maria Teresa. Seluruh dunia itu mengenal loh, bukan hanya orang Kristen yang mengenal, semua agama mengenal siapa Ibu Teresa. Kalau dia menolak panggilan Tuhan, apa jadinya? Ya dia wanita biasa, sama Ibu Maria, Bunda Maria. Dia menolak panggilan dari malaikat Gabriel. Dia menjadi wanita biasa. Dia tidak tercantum mungkin di Alkitab, tapi dia mau memenuhi panggilan. Sama Petrus. Petrus juga nelayan. Tapi tinggalkanlah pekerjaanmu, jalanmu. Ikutlah aku. Dia langsung, enggak, besoklah Tuhan, minggu depan. No, saat itu juga tinggalkan jalan. Sehingga namanya tercatat di Alkitab. Dia bisa berkhotbah. 3.000 orang bertobat. Sekarang, pendeta sekarang, berapa kali bertobat? 10 kali bertobat, belum tentu bisa 3.000. Coba. Kalau dia Petrus menolak perintah Tuhan. Nah, di sini ada Pak Amok. Pak Amok, kemarin saya telepon, Pak, bisa isi ruang kesana. Mau? Ya nggak ada nanti itu besok nggak ada. Oke, siap. Karena ini untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, tidak berlama-lama kita panggil Pak Amok dari Bogor. Halo Pak Amok, apa kabar? Ya, salam. Ini Pak Andre. Satu alumni nih Pak Amok di Curug dulu ya, zaman saya dulu, ya bersyukur saya bisa ketemu dengan Pak Amok. Tahu-tahu dia berkecimpung di dunia aviation ya, dunia penerbangan ya. Oke Pak Amok, saya nggak berlama-lama lagi, saya serahkan Pak Amok bisa cerita tentang keluarganya ya. Kenapa nama itu Amok? Ternyata ada di Alkitab tuh ada loh. Ada ternyata. Bukan Amos saja. Amok itu ada loh. Ya, belum tentu loh. Pendeta-pendeta sekelas tinggi pun belum tentu tahu ada Amok. Ternyata ada di Nehemia 12. Ya, Oke, silakan. Terus perkenalkan Pak Amok keluarganya, nama panggilannya, kenapa kok jadi Amok ya? Aslinya dari mana? Berkeluarga, istri dari mana? Oke, silakan Pak Amok. Monggo. Ya, salam Pak Andre, Bapak-bapak semuanya, Pak Sabto, Pak Bambang, Pak Karel, Pak Ibu ya, Bu Yuliana Galung, Bu Melani, Pak Trisulo ya, Sis Natali, Pak Bambang Stiono ya, Tuhan berkati. Aduh, saya bersyukur sekali nih diberikan kesehatan Tuhan sehingga Amin. dapat sharing. Saya ini Muslim. Dari lahir tahun 63, tahun 95 saya jadi ikut Yesus. Amin. Ya, saya kebetulan juga senang juga ketemu dengan Pak Andre, senior saya. Sudah 72 tahun. Kita beda 12 tahun ya, Pak Andre ya. Iya. Ya, luar biasa nih Pak Andre, masih energik melayani Tuhan, ya, mewartakan kabar gembira. Ya, luar biasa. Dan ini satu yang bisa saya sampaikan kenapa saya bisa ikut Yesus. Sebelumnya perkenalkan saya Amos Kusairi, atau lebih enak dipanggil Amok ya. Karena kalau nama Amos itu terlalu berat bagi saya, makanya saya nggak berani neko-neko, nggak berani toleh kanan toleh kiri gitu ya. Nabi penyambung lidah Tuhan, ngeri ya. Makanya kita turunkan, kita downgrade dulu lah ke Amok ya. Dan juga banyak orang yang ngomong, itu kan sama juga orang ngamuk lain, Amok dengan Amuk lain. Ya, saya mempunyai istri namanya Hana, seorang pendoa, ya, tapi bukan ibunya Samuel, ibunya Yehuda Uzi. Ya, mempunyai anak 3, 1 Anastasia udah
kembali kepada Bapa di surga. Yang kedua Cakra, Dwi Pastiawan di Makassar. Dan ketiga Yuda Uzi. Ya, kebetulan ada di Papua, di magang di Bank Papua Jayapura saat ini. Saya tinggal di Bogor. Bogor kota hujan. Kalau kita hujan terus, Natali teriak-teriak, marah-marah. Kita kirimi banjir. Kita kirimin air. Ya. Kenyataan, Pak. Ya, gitu. Ya, bukan kita sengaja, memang kenyataan begitu. Lebih rendah Jakarta daripada Bogor. Dan saya bersyukur sekali ketemu dengan Kompak, komunitas yang luar biasa ini. Saya senang juga. Kebetulan juga saya pernah ketemu dengan Pak Joko Markus ya. Nah, itu di satu komunitas juga. Ya, saya bersyukur, terima kasih bahwa hidup kita ini adalah sebuah kesaksian. Kesaksian yang bisa menelanjangi iblis. Ya. Nah, saya perlu sampaikan kalau saya dari tahun 63 sampai 95 itu saya ikut agama orang tua Muslim, dan di tahun 95 itu saya mempunyai anak satu, waktu itu Anastasia 94, dan adiknya lahir tahun 95. Ya. Jadi kakak beradik ini jaraknya hanya 1 tahun aja. Nah, pada waktu itu saya masih di salah satu maskapai penerbangan ya. Nah, ketika dari Medan itu ada durian, istri saya ini masih menyusui anaknya yang kedua, Cakra ini. Dia makan hanya dua butir aja, bukan 2 biji, dua buah durian yang besar, tapi adalah 2 butir aja. Tapi di situ anak saya muntah-muntah, tidak bisa menerima air susu juga tidak terima, terus kemudian air putih pun juga tidak bisa. Dan satu hal itulah, saya sangat percaya dan aku yakin bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Sehingga walaupun kita nakal, sehingga kita selalu melukai hati Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah sakit hati dengan kita. Tuhan panjang sabarnya, ya, sehingga ketika kita melakukan sebuah kesalahan, Tuhan menegur dengan caranya yang kasih. Singkat ceritanya, saya dulu mendewakan workaholic ya, jadi gila kerja. Nah, kita jam 2 sudah berangkat dari rumah, jam 4 sudah bekerja, kadang-kadang sampai setengah 10 malam baru selesai, dan pulang mungkin sampai jam 12. Di mana itu Pak? Di Surabaya. Waktu masih Surabaya Pak. Di Juanda? Juanda apa? Juanda yang lama ya. Oke. Ya. Gitu. Dan saya bersyukur. Di departemen apa? Di divisi apa Pak? Waktu itu dulu masih kita di ini apa namanya itu, di package claim ya. Package claim, oke. Ya. Kalau Garuda kan dia apa namanya itu? Loss and found ya. Loss and found ya. Kita juga loss and found. Nah, awal itu. Nah, terus sudah begitu kita ngurusin semuanya sampai kita di sekolahkan lah sama pimpinan keluar ya, sehingga kita bisa melakukan tracing untuk barang-barang yang hilang. Itu hanya memerlukan waktu hanya sekian detik lah, itu bisa kita ketemukan. Nah, pada saat itu memang saya sangat gila kerja, sehingga istri saya pun juga di penerbangan yang sama pada waktu itu. Tapi saya bilang ya udah, nggak usah kerja lagi, cukup membesarkan anak aja. Nah, anak saya setelah makan durian itu, istri saya dia ini muntah-muntah ya, anak ini sampai jam 10 malam waktu pulang tuh dia masih muntah-muntah.
Ya, terus kemudian saya hanya berpikir bahwa ya udah dibawa ke dokter aja. Dibawa ke dokter, dokter bilang ini influenza perut, bilang gitu ya. Nah, tapi ketika pulang kita dari malam sampai pagi itu tidak bisa diam, bayi ini selalu nangis terus. Dan juga ini bayi anak keberapa, Pak? Anak kedua, Pak Andre. Yang lupus itu kan? Oh bukan, yang lupus itu anak nomor pertama. Oh pertama, oke. Yang pertama, ini yang kedua. Jadi dia masih umur 1 minggu waktu itu. Ya. Dia sudah nggak bisa minum air putih dan minum air susu. Nah singkat ceritanya, udah. Ya anak saya yang kena lupus itu SMP kenanya itu, Pak. Kenanya itu SMP. Nah, jadi pada waktu itu baik-baik saja. Nah sudah begitu, terus kemudian besok paginya pun juga dia diem karena nangis sampai saya masih tetap mengerjakan pekerjaan rutin dan juga menghandle pekerjaan pada waktu kan ada senam kesegaran jasmani di Makassar. Saya masih ngurus untuk kaos yang pakai Pak Menteri ini ya, Menteri Olahraga waktu itu ke Makassar. Jadi istri saya pun juga ini kesel juga gitu loh. Anaknya sakit bukan diurusi tapi malah sibuk kerja. Nah singkat ceritanya saya hanya ada kakak dan juga istri dan juga kita siapin kendaraan untuk wirawirinya. Nah, pas pada saat itu hari ketiganya malamnya saya ke Rumah Sakit Bayangkara Rumah Sakit Bayangkara, terus kebetulan kepala rumah sakit waktu itu adiknya bapak, dia ngomong ya kita kasih glukosa aja, siapa tahu bisa membantu menyembuhkan ini, tapi ternyata nggak bisa juga. Nah sehingga akhirnya dibawa pulang, masih tetap nangis saya, bangun nangis. Besok paginya pada waktu dari rumah mertua terus dibawa ke rumah itu, di tengah perjalanan tuh dia pingsan, anak ini. Terus akhirnya dimasukkan ke rumah sakit Bubutan pada waktu itu. Dan juga kita nggak tahu itu rumah sakit apa, yang penting pokoknya bisa ditangani dokter. Sehingga pada saat itu ketika masuk, dokter juga menyalahkan kita, kenapa kok bisa sampai terlambat. Menyalahkan istri saya ya, karena saya nggak ikut waktu itu. Cuman kakak saya sama istri saya sama kakaknya. Nah udah begitu, ternyata malamnya saya datang ke sana, nggak bisa kita melihat, terus sampai akhirnya 1 minggu ya, 1 minggu dokter sampaikan bahwa dia nggak bisa lagi untuk merawat anak saya, karena ini harus dipotong ususnya, karena tidak nyambung ya, hanya cuman ini aja, seruas jari aja yang menghalangi, tapi tidak bisa air putih maupun susu masuk ke dalam mulutnya si anak ini, si bayi ini. Sehingga dokter memberikan keputusan ini harus dipotong dan disambung lagi. Waktu itu rumah sakit Bubutan tidak mempunyai peralatan tersebut. Disarankan sehingga kita disarankan untuk ke rumah sakit Angkatan Laut dan rumah sakit Karangjangan. Ya, rumah sakit Angkatan Laut Surabaya. Sebentar Pak Amok. Pak Amok dalam anak kecil segitu, Pak Amok merasa nggak ada yang salah. Saya kan berbuat baik, saya rajin berdoa, saya rajin persekutuan. Kenapa Tuhan kasih cobaan seperti ini? Adakah terpikir seperti itu Pak Amok? Coba ceritakan. Pada waktu itu ya ini aja, artinya mungkin ada kesalahan makan itu aja. Kita nggak sampai saat itu belum ada pikiran berpikir. Ya. Oke.
Nah, bahwa itu salah makan ya. biasa. Oke. Nah, terus akhirnya dokter sampaikan bahwa rumah sakit Bubutan tidak mempunyai peralatan untuk itu dan harus dipindahkan ke rumah sakit Dr. Ramelan Angkatan Laut atau rumah sakit Karangmenjangan pada waktu itu. Ya, karena kalau kita berpikir bahwa kalau itu mengenai biaya, kita kan semua tanggung perusahaan pada waktu itu ya. Nah, terus udah begitu, saya berpikir ya udah lakukan yang terbaik menurut dokter ya, dokter Agus pribadi. Nah, terus sudah begitu, saya hanya sampaikan jangan hari Sabtu atau jangan hari Minggu atau hari Sabtu atau hari Minggu, hari Senin aja. Pada waktu itu hari Jumat, Pak Andre. Oke. Nah, dan kemudian pada waktu itu ada kawan saya juga namanya Raymond. Nah, udah gitu Raymond ngomong ya udah kita minta doa aja ke pendeta. Nah, pada waktu itu saya juga sampaikan bahwa saya nggak peduli itu pendeta, dukun atau kiai ya. Yang penting anak saya bisa sembuh gitu ya. Gitu. Nah, udah itu akhirnya malam itu juga saya diajak kawan saya ini Raymond ke salah satu tempat di Surabaya di Minden ya. Nah, pada waktu itu saya juga nggak tahu itu gereja apa karena tidak ada salib, tidak ada apa. Hingga pada waktu itu saya ngomong diketemukan dengan konselor ya pada waktu yang menjaga itu. Dia tanya ada masalah apa. Kebetulan kawan saya ini salah satu aktivis di situ. Dia sampaikan juga kalau anak saya mengalami sakit, khususnya tidak nyambung dan perlu dioperasi. Pada waktu itu saya ceritakan dan si konselornya ini hanya sampaikan, oh ya. Nah, udah begitu dia ngomong. Anak Pak Kamus umur berapa, Pak? Umur berapa? 1 minggu. 1 minggu, Pak. 1 minggu. Wow, 1 minggu masuk inkubator, dirawat 1 minggu lagi jadi 2 minggu, Pak. Wah. Itu harus diambil keputusan, harus dipotong ususnya dan usus. Oh. Nah, pada saat itu terus kemudian si konselor itu sampaikan, Bapak percaya kalau Nabi Isa itu bisa menyembuhkan mata yang buta? Oh, saya percaya. Dia bisa menjalankan kaki yang lumpuh, saya percaya. Dia bisa membangkitkan orang mati, saya percaya. Karena pada waktu SMP Katoliknya itu kan saya juga ini pernah mendengar cerita itu gitu. Nah, udah begitu dia ngomong, terus bagaimana Bapak? Ya saya kepingin anak saya bisa sembuh. Nah udah itu terus kemudian dia ngomong, dalam hati saya ngomong begini, biayanya berapapun saya akan bayar. Pada waktu itu sangat sombong sekali saya, makanya Tuhan mungkin tegur ya. Pak Andi tahu juga kalau kita pada saat itu ya cari duit lebih gampang daripada sekarang. Gampang ya, betul. Ya. Nah udah begitu terus akhirnya kita ini dalam hati saya ngomong begitu, direspon sama konselornya. 1 rupiah pun nggak usah Bapak bayar. Asalkan Bapak mau mengampuni orang yang Bapak benci malam ini. Wah, ini saya baru ngomong-ngomong belum ada 5 menit langsung saya kayak disiram air es gitu ya. Ini waduh, ini kayaknya punya mata batin atau apa ini ya orang ini ya. Pada waktu itu saya belum tahu ya Roh Kudus ya. Nah, saat itu akhirnya saya ngomong, tapi boleh nggak kalau saya nggak ketemu dengan orang itu saya ampuni dia? Nggak apa-apa. Bagaimana Bapak bisa mengampuni Bapak, Tuhan kita bisa mendengar doa Bapak kalau Bapak masih membenci orang lain? Ya singkat ceritanya akhirnya saya ngomong, Tuhan ampuni dia, saya maafkan dia, walaupun saya nggak ketemu. Itu aja sudah. Saya ini. Terus kemudian si konselor ini sampaikan,
Pak nanti malam, habis doa malam, ada hamba Tuhan yang akan mendoakan anak Bapak. Oh ya, terima kasih. Jam 12 malam, lewat 10 lah. Udah selesai, ada doa malam. Nah, mereka keluar. Nah, ini yang gembala di Sidoarjo, di Sedat ini sampaikan. Kebetulan juga kawan saya kenal juga. Nah, ini anaknya sakit mau dipotong ususnya. Terus akhirnya dia ngomong lagi seperti tadi konsul utama, dia ngomong Pak Budi waktu itu. Bapak percaya kalau Nabi Isa itu bisa menyembuhkan mata yang buta, menjalankan kaki yang lumpuh dan bangkitkan orang mati. Saya percaya, saya bilang gitu. Nah, nanti tumpangkan tangannya Bapak kepada anaknya, berdoa dengan hati yang hancur, minta kesembuhan anak Bapak. Gitu. Oh ya, terus akhirnya pada waktu itu saya nggak tahu ya, dia pakai bahasa aneh bagi saya pada waktu itu. Nah, sekarang saya tahu bahwa itu adalah bahasa roh ya. Jadi ya syukur setelah itu saya juga mungkin kalau ngomong kecewa itu sudah berlemari-lemari lah ya Pak Andri ya. Nah, pun juga gitu. Tar. Pak Among waktu itu masih Muslim Pak? Masih Pak. Masih ya? Oh masih. Iya. Ya, lanjut Pak. Jadi itu bulan Oktober ya Pak, bulan Oktober. Ya. Nah, bulan Oktober. Nah, terus akhirnya saya pikir, oh ya, mesti dia mungkin ke rumah sakit lah mendoakan anak saya. Nah, singkat ceritanya akhirnya si siapa ini, Pak pendetanya ini belum pendeta full ya, dia mungkin masih pendeta pembantu atau apalah. Gitu. Tapi ya namanya tetap pendeta kan gitu. Saya nggak bisa menemani Bapak, besok saya akan ke rumah sakit. Oh ya, nggak apa-apa, terima kasih. Jam 12.45 lah, saya kembali ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit itu jam 1:01. Nah, saya masuk ke rumah sakit itu, satpam melarang. Kalau mau besok aja, jangan malam-malam Pak. Karena pada waktu itu dia juga, ya kita sama-sama nungguin anak itu. Ya masih ngerokok Pak, pada waktu itu ya. Masih ngerokok. Di mana Pak? Di Keramenjangan dah? Bukan, di rumah sakit Bubutan Pak. Rumah sakit Bubutan. Sekarang sudah nggak ada Pak rumah sakitnya. Ya, Mardi Santosa Pak. Mardi Santosa ya, nggak ada sekarang Pak rumah sakitnya. Nah, disitulah saya juga nggak tahu kalau itu rumah sakit orang Kristen gitu. Gitu. Nah, makanya Tuhan itu bukan kebetulan, tapi adalah kebenaran. Amin. Ya. Nah, amin. Akhirnya saya masuk ke sana di sini. Pokoknya udah rame-rame ya. Ya wis beres saya bilang gitu. Masuk ke ruang inkubator itu dijaga sama suster. Dan dia juga kembali lagi melarang lagi, nggak boleh. Tapi kebetulan si Raymond ini juga kebenaran lagi, kenal sama suster itu yang luar biasa ya. Makanya Tuhan itu kalau menolong nggak tanggung. Iya, itu luar biasa bagi saya. Ya, terus akhirnya dia ngomong, suster, kakakmu tuh kerja di tempatnya Pak Gus, kamu harus bantu gitu. Terus oh ya, akhirnya diizinkan, tapi tolong jangan rame-rame, nanti saya akan dimarahi sama dokter nantinya. Singkat ceritanya saya dikasih baju putih-putih, terus kemudian saya masuk ke ruang inkubator. Di situ ada kurang lebih sekitar 30-an lah kotak-kotak kecil gitu ya. Nah, terus dari itu saya tahu persis bahwa yang di pojok sebelah kiri